Harus bangkit jelang lawan Irak di laga terakhir grup B. Kita akan bahas dengan pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan dan juga mantan pemain timnas Indonesia Zainal Arif. Selamat pagi Bung Yuke dan juga Mas Zainal. Selamat pagi. Selamat, Terima selamat kasih sudah pagi. bergabung di Kompas TV di Sapa Indonesia pagi. Saya mau ke Bung Yuke terlebih dahulu. Bung Yuke, nanti malam 2.30 Indonesia lawan Irak. Kalau misalnya berbicara soal strategi, kemarin Patrick Kluivert juga bilang akan lakukan yang terbaik. Tapi soal mentalitas, bagaimana Anda melihat fokus skuad Garuda kali ini? Iya, sudah pasti yang paling tahu adalah yang ada di sana ya. Bagaimana gestur pemain, mood pemain kan pasti tim pelatih dan manajemen yang paling tahu ya. Tapi saya yakin seperti tadi dikatakan dalam press conference oleh Kevin Dix bahwa mereka pemain profesional, mereka bisa segera melupakan kekalahan yang sudah terjadi, mereka fokus ke pertandingan berikutnya. Saya kira itu gestur mentalitas yang bagus ya. Ya, Semoga aja ini juga terjadi untuk pemain-pemain yang lainnya menjelang pertandingan nanti malam gitu ya, supaya para pemain tuh bisa cepat kembali ke tracknya, terutama dari sisi psikologis gitu. mhm, Selebihnya kita yang paling menarik kan menunggu apa perubahan yang akan dilakukan oleh Patrick Kluivert. Itu kan yang paling ditunggu-tunggu oleh orang ya. ya, Karena kita tentu pasti kecewa dengan cara bermain ketika melawan Arab Saudi, di mana Patrick Kluivert boleh dibilang gagal ya dalam respon taktikal dari lawan. Dan kita tahu bahwa ada pemain-pemain yang sebenarnya lebih pantas ada di line up ketika itu, tapi nggak dihadirkan gitu. Nah ini yang kita akan penasaran nih, mau seperti apa sebenarnya nanti perubahan yang akan dilakukan. Itu yang lebih menarik sih. oke. Seperti apa perubahan dilakukan itu yang menarik perhatian dari Bung Yuke juga. Tapi yang juga saya ingin tanya ke Mas Zainal Arif, mantan pemain timnas ini kan kemarin kita sempat kalah melawan Arab Saudi. Lalu Ya, bagaimana sebenarnya mental yang teman-teman rasakan dan bagaimana cara membangun kepercayaan diri kembali? iya itu sudah biasa ya dalam eh, olahraga profesional ini. Kalaupun kita mengalami kekalahan, bukan berarti lantas kita juga selalu memikirkan hal tersebut dan itu tidak akan bisa diulangi lagi. Ya. Bagaimana caranya para pemain dan para pelatih bisa move on dari pertandingan kemarin, karena pertandingan yang ini lebih penting ya ke depannya ketika melawan Irak ini akan seperti apa timnas kita nanti ke depannya. Harapan sih, dan saya yakin para pemain yang tadi dikatakan Kevin Dick, mereka profesional dan mereka juga sudah melupakan pertandingan kemarin. Jadi mereka tinggal menatap pertandingan selanjutnya, apa yang mesti dilakukan, strategi apa juga yang akan dijalankan. Harapan sih di pertandingan besok kita pun bisa menurunkan pemain yang betul-betul bisa melaksanakan tugas yang kita harapkan semua Ya. dari masyarakat Indonesia. Oke, Mas Zainal Arif sebagai mantan pemain timnas, sebenarnya ini kan lawannya juga cukup berat, lawan Irak begitu. Apa sih sebenarnya strategi atau langkah apa yang dipersiapkan, apalagi ini buat timnas yang juga dini hari nanti akan bertanding? Iya, timnas Arab Saudi juga mereka tim kuat, dan tapi kita juga bukan berarti tidak bisa mengalahkan mereka ya. Sama halnya dengan Irak juga. Irak tim kuat, tetapi kalau melihat para pemainnya, ada pemain yang juga bermain di kompetisi kita. Jadi sudah ketahuan seperti apa sih para pemain mereka juga, selain mungkin fighting spiritnya gitu kan, physical touch bermainnya. Ini saya rasa sih tidak harus terlalu tidak harus terlalu diagung-agungkan bahwa timnas Irak ini lebih kuat gitu. Dan saya yakin justru malah para pemain kita itu bisa berharap bisa keluar dari tekanan ini gitu. Oke, itu menjadi harapan kita semua sebagai masyarakat Indonesia Iya, bahwa iya. timnas Indonesia bisa keluar dari tekanan-tekanan yang mereka hadapi untuk melawan Irak nanti. Tapi kalau Bung Yuka sendiri sebagai pengamat sepak bola melihat bahwa banyak juga prediksi soal strategi yang memang nantinya akan dikeluarkan oleh Patrick Kluivert sendiri. Walaupun Patrick Kluivert juga menyampaikan belum mau membuka strategi seperti apa yang nanti akan dikeluarkan. Melihat pertandingan melawan Arab Saudi kemarin, evaluasi apa yang memang bisa diberikan Bung Yuka kepada timnas mungkin untuk berlaga dini hari nanti? Ya, jangan bikin blunder taktikal lagi ya. Itu yang paling kentara sih. Karena kita sepakat semua, saya juga saksikan apa namanya komentar-komentar maupun juga statement-statement dari para pandit di Indonesia. Mayoritas mintanya atau sarannya itu dikembalikan formasi 3 back itu.
Formasi Oke. 3 back yang sudah proven, sudah terbukti kita bisa mengalahkan Cina, bisa mengalahkan Bahrain di Indonesia. Dan saat itu pelatihnya Patrick Kluivert. Artinya Patrick tuh saat itu sudah eksis gitu loh, meneruskan sistem of play-nya dari pelatih sebelumnya yang memang sudah dikenal dengan baik oleh para pemain kita gitu. Ya. Kemudian lawan Jepang diubah, terus eh saya agak lupa ya diubah atau enggak gitu. Tapi yang jelas ketika uji coba kemarin September benar-benar diubah jadi 4 back gitu. Sepertinya dia tuh ingin apa ya, meletakkan stem gitu ya ke ke timnas yang saat ini bahwa kita akan main dengan 4 back gitu. Dan terbukti kemarin dibuat gitu dengan komposisi itu akhirnya kan nggak jalan gitu karena bukannya kita alergi ya dengan 4 back atau 3 back gitu ya, Ya. sepanjang sistem of play-nya memang mendukung gitu. Kalau main pakai 4 back ya berarti harus harus memang solid gitu ya, harus memang compact gitu, terus naruh pemainnya harus tepat gitu kan. Kayak kemarin misalnya di posisi bek kanan Yakob Sayuri kan kita tahu dia natural posisinya itu lebih menyerang, Mhm. lebih ke flanker gitu, bukan ke fullback, taruh di fullback gitu kan. Itu sudah jelas akhirnya, akhirnya terbukti dia melakukan kesalahan, dia nggak bisa adapt gitu ya, nggak bisa adaptasi dengan posisinya. Kemudian juga di posisi gelandang, saya nggak tahu kapan Mark Locke sama eh, Joe Pelupesi main bareng sebelumnya gitu ya. Kan biasanya pasangan Joe Pelupesi kan ya Tom Haye gitu ya. Itu juga akhirnya terbukti nggak apa di lapangan nggak jalan gitu ya, bahkan jadi tekanan gitu di lini tengah kita, di depan juga sama gitu. Saya kira ini yang harus diperbaiki nanti di lawan Irak. Nggak boleh lagi ada formasi coba-coba ataupun ada kesan egois dari tim pelatih untuk maksain style of play-nya dia yang ternyata udah gagal kemarin gitu. Jadi logikanya kan mengembalikan sistem yang lama aja, bukannya mengubah ya. Kalau mengubah kan berarti bikin baru lagi. Ini nggak usah. Hmm. Ini balikin lagi aja ke yang lama. Kalau mau tetap pakai 4 back, ya berarti stopper sisi kirinya jangan yang kaki kanan. Kemarin Oke. kan J.I. Jazz stopper kirinya. Betul. Kakinya kanan. Begitu di man to man sama strikernya dia pindahin tuh bola ke kanan dari kiri. Kan akhirnya itu kan detail-detail yang harusnya apa ya dikuasai oleh staf pelatih. Ya. Kalau mau pakai tetap 4 back, berarti kalau stoppernya kaki kiri siapa? Iya, Justin Hubner. Kan Nah. gitu ya, Abu ya. Kalau Betul. posisi pertahanan kan yang kanan kaki kanan, yang kaki kiri supaya first touch-nya, body shape-nya ketika terima bola sudah langsung sesuai dengan arah kekuatan kakinya gitu. Jadi Oke. nggak ngatret istilahnya kalau orang sekarang. Nggak Itu kan parkir ya. simple ya. Iya nggak parkir gitu. Dari situ aja udah kelihatan kita tuh nggak nyiapin rencana untuk taktikal yang proper gitu. Jadi itu Tapi yang silakan Bung Ika. ya, ya, itu yang dasar lah ya, masukan dari kita nih, masukan dari kita itu yang dasar. Yang kedua kita harus tahu bahwa Irak ini saya pernah bilang kemarin, Irak ini lebih lebih strong, lebih agresif, Ya. cenderung kasar malah menurut saya sih, bukan keras lagi kasar tuh. Jadi itu yang kita juga harus waspadai. Artinya kita mainnya harus cerdas, harus cermat, Setuju. harus cepat apa namanya perpindahan bolanya. Jangan maksakan untuk main man to man atau one on one, mati kita. Mhm. Itu udah teruji kita walaupun dalam ulasan sebelumnya disebutkan bahwa memang skuad Indonesia sekarang yang dihadapi Irak itu berbeda dengan ketika kita kalah dalam 3 pertemuan sebelumnya. Betul, kita lebih komplit, lebih lebih istilahnya artilerinya tuh, senjata kita tuh, amunisi kita tuh lebih lengkap. Iya betul. Mhm. Tapi tetap kalau tidak smart dalam memanfaatkan amunisi yang kita punya, ya sami mawon gitu. Jadi Kalimawan. kita harus harus lebih pintar lah gitu manfaatin senjata kita gitu kan. Saya Oke. kira itu sih. Harus lebih pintar memanfaatkan senjata kita. Terus juga jangan paksakan main one on one juga lawan Irak tadi seperti Bang Yuko sampaikan. Tapi istilah Ya. blunder taktikal ini yang juga menarik perhatian saya adalah apakah dengan istilah yang Bung Yuko sebutkan tadi artinya bahwa pemain yang mainnya lebih awal malah dicadangkan. Itukah maksudnya Bang Yuko? Sebenarnya nggak sepenuhnya begitu, tapi pergantian pemainnya yang terlambat gitu loh. Oke. Istilahnya apa ya? Pengelolaan situasional di lapangan yang sedang berjalan atau istilah kerennya in game managementnya itu yang menurut saya
tim pelatih kita ini gagal gitu ya. Udah nggak usah malu-malu lah bilang emang gagal gitu. Ya. Kita kan tidak mempermasalahkan formasi pertama yang mungkin dipercaya oleh tim pelatih untuk diturunkan. It's okay gitu, karena yang paling tahu kan situasinya mereka. Tapi begitu pas nggak jalan ya cepet ganti dong gitu. Jangan tunggu-tunggu lama. Kita udah ketinggalan jauh baru ganti pemainnya. Mhm. Ya telat gitu, gitu. Jadi harus Itu sih. cepat juga untuk mengambil sikap dan langkah ke depan begitu ya untuk timnas Indonesia ya, Bung Yuke ya. Iya betul. Nah, saya juga ingin kembali bertanya ke mantan pemain timnas Indonesia ini, Mas Zainal Arif juga kerap mencetak gol begitu. Bagian lini depan dari timnas Indonesia sendiri, pandangan Anda seperti apa? Apakah perlu dipertajam lagi untuk bisa mencetak angka? Iya, para pemain yang ada sebetulnya para pemain yang terbaik ya, pemain yang tajam secara kualitas, secara kemampuan semuanya. Tetapi itu tadi, kalau awalnya memang sudah sedikit bermasalah, Mhm. di tengahnya juga kita kalah, ya bagaimana pemain depan juga bisa produktif kalau di posisi tersebut juga kita tidak bisa fight untuk melawan lini tengah lawan. Mungkin itu ya. Mhm. Oke. Nah, kalau misalnya untuk stamina sendiri, ini kan 2 kali 45 menit. Mas Zainal sendiri ada tips nggak buat para pemain timnas yang nantinya akan berlaga? Baik itu stamina, karena kemarin kita juga jaraknya tidak terlalu jauh begitu ya melawan Arab Saudi. Ya, secara stamina sih, secara stamina sih para pemain kita sebetulnya nggak terlalu ketinggalan ya. Hanya mungkin tadi stamina itu bisa menunjang kalau penguasaan bola, terus masalah Ya. masalah secara keseluruhan kita bisa mengantisipasi itu bukan masalah karena para pelatih dengan coaching staff ini udah paham. Mhm. Sekarang udah bisa mengukur ya kemampuan para pemain, staminanya, energinya sejauh mana itu mungkin sudah bisa kita antisipasi gitu. Kalau 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 saya melihat di pertandingan kemarin kita juga nggak kalah stamina, tetapi memang kita kalah cerdik aja dalam hal taktikal itu mungkin. Oke, kalah cerdik aja begitu kalau kata Mas Zainal Arifin. Tapi kalau tadi Bu Yuke juga menyampaikan bahwa pada saat nanti melawan Irak ya kalau bisa jangan paksakan main one on one. Sepakatkah dengan kalimat itu? Ya, sepakat karena memang kalau one on one secara postur juga kita kalah, ya kan? Terus secara agility juga kadang-kadang mereka lebih paham gitu bagaimana para pemain timnas kita bermain gitu. Kadang-kadang kita sering keluar dari stay of play-nya, para pemain juga akhirnya buntu harus seperti apa, yaitu tadi one on one yang mereka lakukan. Padahal waktu lebih banyak, kenapa kalau ya responnya juga lebih cepat dari coaching staff-nya, ya saya pikir itu tidak akan terjadi lagi di pertandingan nanti. Oke, Bung Yuke, pada saat melawan Arab Saudi kemarin, pemain cadangan yang mungkin bisa dimainkan nanti di melawan Irak ini? Ya oke. Semoga aja apa di starting 11 nanti itu seperti Ole, terus kemudian Tom Haye ya. Atau saya harapkan si Kevin apa namanya Verdong sudah pulih ya. Jadi Verdong juga main gitu ya. Itu yang saya kira penting ya untuk dikedepankan ya. Mudah-mudahan nih kondisi Ole dan juga Tom Haye memang sudah fit gitu. Kita perlu pemasak di awal gitu ya. Perlu koki di awal. Kokinya itu Tom Haye. Jadi Tom Haye lebih baik alih-alih dia dimainkan di babak kedua. Mendingan dia main pertama langsung gitu. Kalaupun dia habis ntar di babak kedua bisa diganti. Harapannya ketika itu dia diganti kita posisinya udah leading gitu kan. Oke. Bukan posisi ngejar gitu. Mhm. Soalnya kita akan perlu perlu gol, perlu kemenangan gitu, ya, perlu leading dulu gitu untuk ngangkat mental tim kita gitu. Jangan sampai kayak kemarin situasi udah 2-1, 3-1 baru lakukan perubahan. Itu yang Dianggap lambat begitu ya, apa ya? Bung Yuke? Iya, yang kita pengen direspon cepat gitu. Mudah-mudahan terus formasi itu tadi kalau kita usul sih tetap pakai 3 back. Jadi stopper kirinya itu tetap Justin Hubner, kemudian stopper tengahnya itu J.I. Stopper kanannya Rizky Ridho kan itu 3 pemain itu udah terbukti ya. Dan Oke. udah artinya nih khusus untuk bukan cuma soal sistem of play dari 3 back lebih baik, tapi juga secara kebugaran pastinya Rizky Ridho dan juga Justin Hubner lebih bugar karena kemarin Oke. nggak main sama sekali. Sementara ini kan pertandingan kan
selang cuma 2 hari atau 3 hari kan, pasti Patrick juga ataupun staf pelatih perlu rotasi pemain kan, nggak mungkin pemain-pemain yang sama itu diturunkan. Oke, setuju. Karena bensin kita nih istilah kalau kendaraan nih udah di tengah-tengah nih, udah nggak full tank lagi ya, ya Abo ya. Jadi harus Ya, harus pinter gitu manfaatinnya. Ya, Nah, terus terus yang kanan kalau bisa tuh dikembalikanlah Kevin Dick main lagi sebagai full apa wingback kanan ya. Di kirinya kalau misalnya Verdong masih belum bisa, karena saya dengar tadi malam Verdong masih latihan terpisah tuh. Jadi kayaknya khawatir juga dia nggak bisa main lagi gitu ya. Nah, itu bisa diisi sama Dean James. Sesuai tuh. Yang di kiri kaki kiri, yang di kanan kaki kanan gitu. Nah, tengahnya itu Joe Pelupesi sama Tom Haye. Depannya Ole bisa main langsung, alhamdulillah gitu ya. ya. Terus Milano Jonathans bisa dimainin lagi tuh. Kalau kemarin tuh Milano Jonathans tuh yang membuka apa peluang kita cetak gol pertama kan karena dia dilanggar akhirnya terjadi free kicknya jadi penalti gitu kan. Itu kan dari Milano Jonathans. Nah, di kirinya tuh bisa aja yang lain ya Ragnar misalnya gitu. Saya Oke. kira itu sih yang yang bisa dijadikan opsi gitu. Jadi kalau misalnya Anda melihat Bung Yuka, apakah pergerakan kaki juga masih aman atau perlu ada pergerakan lagi dari kaki ke kaki ini bolanya sendiri, Bung Yuka? Oh iya, iya. Jadi ini juga yang perlu di highlight ya. Kalau sebelumnya Bungkus bilang bahwa Irak belakangan agak menurun gitu ya. Kalau tadi saya lihat dari apa namanya liputan awalnya itu, justru Irak tuh di bawah Graham Arnold tuh lagi bagus. Ya, Jadi Graham Arnold tuh baru 5 bulan nanganin Irak dan 3 laga terakhir itu menang semua. Jadi termasuk di Piala Raja dia ngalahin Hong Kong, ngalahin Thailand gitu. Bahkan ngalahin ngalahin Thailand tuh dengan 9 pemain loh, bukan dengan 11 pemain loh. Jadi kan artinya kan nih memang apa ya, ini monster nih Irak ini. Itu yang kita harus harus antisipasi. Kita oke. harus lebih cerdik, lebih smart main di ruang-ruang sempit. Apa namanya? Ininya alur bolanya atau flow bolanya harus cepat gitu ya. Terus kita harus manfaatin flank mainnya di apa ya, mesti tight tengahnya, mesti dipadetin tengahnya. Nah, kalau pakai 3 back itu kan berarti dalam posisi kita bertahan kita jadi 5. Mhm. Artinya kan lebih tebel gitu loh. Jadi itu yang menurut saya idealnya gitu ya. Idealnya itu dilakukan gitu. Jangan lagi pakai double pivot seperti kemarin nggak ada yang tukang masak istilahnya nggak ada kokinya. Kita begitu pegang bola kita bingung mau ngapain. Karena tukang angkut kayu semua di tengah itu bukan yang pemikir gitu. Itu yang menurut saya sih perlu di-highlight gitu. Oke, itulah yang perlu di-highlight dari pandangan Bung Yuka. Kalau Mas Zainal Arifin, kalau misalnya melihat aliran bola gitu ke striker dari pertandingan Arab Saudi kemarin, apakah sudah tepat atau seperti apa? ya kamu saya deadlock ya karena dari awalnya tadi banyak eh, ya kita secara kemampuan bukan berarti Mark Klok juga kurang bagus gitu. Ya, mereka juga bagus, cuman hanya penempatannya ketika melawan Arab Saudi yang seharusnya ada ya di playing playmaker seperti Tom Hai ya itu Ya. mungkin jadi salah satu sehingga bola arah ke depan itu semakin mudah. Dan saya yakin di pertandingan nanti pasti ada perubahan. Mhm. Oke, tapi kalau misalnya melihat nanti, dini hari nanti, Mas Zainal Arif, formasi yang tepat untuk timnas sendiri berapa dan strikernya siapa-siapa saja? Ya, harapan sih oleh turun dari sejak menit awal ya. Boleh Tetapi ya. berbicara masalah formasi apapun, yang penting para pemain paham taktikal yang diharapkan oleh para pelatih dan paham dia job desk-nya seperti apa. Mungkin itu aja sih sebetulnya. Simple. Mhm. Indonesia ini beberapa kali melawan Irak, tapi hasilnya juga masih minim begitu, Mas Zainal Arif. Ke Ya, depan harapan bisa menang ini menjadi doa bersama, tidak hanya timnas dan juga tapi untuk seluruh Indonesia. ya, Motivasi untuk pemain timnas ini dari mantan pemain timnas yang kerap juga mencetak gol, apa yang bisa diberikan, Mas Zainal Arif? ya kalau sebelumnya minim ya di pertandingan nanti malam kita bisa menang. Gitu aja sih. Jadi kita mulai dari nanti malam startnya ya. Harapan, Prediksi harapan. gimana? Prediksi? Prediksi saya masih punya keyakinan, kalaupun misalkan kita juga tidak bisa mencetak gol di menit-menit awal, harapan sih jangan sampai kebobolan dulu gitu. Nanti kita bisa lihat seperti apa taktikal di babak keduanya. Ini harapan ya. Prediksi saya masih berharap ya, berharap bahwa timnas kita bisa berbicara banyak ketika melawan timnas Irak itu sendiri. Oke.
harapan besar disampaikan oleh mantan pemain timnas Zainal Arif ini juga menjadi harapan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tapi kalau misalnya melihat di atas kertas, Bung Yuka, Indonesia Irak seperti apa? Kalau di atas kertas Irak yang diunggulkan ya, jujurnya gitu loh. Karena dari ranking, terus dari apa namanya kekuatan tim mereka ya, kebugaran mereka, mereka kan baru pertandingan pertama nih, pasti masih gaspol gitu kan. Kalau di Hmm. atas kertas tuh, tapi ini kan situasinya beda nih. Kita Ya, kan bagaimanapun tetap punya keinginan lah ya untuk bisa menang dan harus menang kalau kita mau bicara lebih jauh gitu, mau bisa terus bertanding di fase berikutnya gitu. walaupun pemain kita juga Nah, banyak yang bermain di top Eropa, Bung Yuka. iya betul. Cuma kan eh, kita ini kan boleh dibilang ngumpulnya kan udah deket ya, maksudnya paling cuma 1 2 hari ya. Kalau yang Irak ini kan mereka sudah jadi kekuatan satu tim tuh udah lama gitu. Kalau di kita kan setiap 3 bulan ada pemain baru, setiap 2 bulan ada pemain baru gitu ya. Jadi harus blending lagi, harus bonding lagi, bikin bikin sistem lagi supaya bisa nyetelin gitu satu sama lain. Ini kan kayak mesin ya, semua elemennya itu harus klop gitu kan. Kalau setiap ada pembaruan-pembaruan kan harus istilahnya nyetel-nyetel lagi. Nah itu yang membuat kita nggak sebenarnya secara tim nggak utuh dalam konteks kebersamaan ya. Kalau Irak kan memang pemainnya dari tahun lalu juga ya nggak jauh beda sama yang sekarang. Kalau kita kan berubah-berubah. Walaupun hasilnya baik gitu ya, kita bisa sampai ke ronde keempat ini. Tapi kan tuntutannya, challenge-nya juga bertambah lagi gitu ya. Setuju. Nah itu yang membedakan kita sama Irak. Ya mudah-mudahan aja sih. Kalau kalau realistisnya itu kita eh, bisa menang 1-0 aja udah bagus lah menurut saya gitu ya. Apes-apesnya ya kalah, kalau kalah ya kita pulang gitu. Walaupun juga masih ada harapan besar begitu, mudah-mudahan ya 1-0 juga nggak masalah lah kalau kata Bung Yuka. Tapi Iya, selain yang harapan penting menang, Bung menang. Yuka, dari strategi kedepannya yang memang langkah komunikasi juga yang dilakukan Patrick Kluivert terhadap pemain timnas sendiri, apa yang bisa disampaikan? eh Gimana ya? Karena yang tahu persis mereka sih ya bagaimana situasi di dalam gitu. Kita kan cuma bisa memberikan rekomendasi ataupun juga input-input, insight-insight gitu ya. Karena kita bukan pelatih nih, kalau Abu kan pelaku nih. Kalau kita kan, kalau saya ini kan cuma pengamat ya, Ya, bisanya ngomong doang gitu ya. Tapi eh, semua sama sih soalnya ininya apa namanya referensinya gitu ya. Karena saya juga mengamati bagaimana di media sosial, terus pengamat-pengamat yang lain semua sama pandangannya. Kita tuh blunder taktikal kemarin ya. Blundernya itu bukan karena formasi pertama yang dihadirkannya, tapi responnya itu tidak terjawab gitu setelah ketika pertandingan berjalan. Jadi ya semoga aja para pemain saat ini sudah melupakan itu, benar-benar melupakan, dan pelatih benar-benar introspeksi, ya. pelatih benar-benar mendengar gitu, melihat, kemudian mengaplikasikannya tanpa ada gengsi, tanpa ada istilahnya kalau orang Belanda tuh kopeh gitu ya, keras kepala gitu ya. Kalau udah tahu sistemnya nggak jalan gitu kan, tetap dipaksain gitu. Itu yang saya harap sih jangan lagi terjadi gitu. Lebih realistis lah melihat melihat situasi yang ada, situasi yang berkembang, dan potensi yang tersedia gitu loh. Jadi lebih kedepankan kebutuhan tim ini berdasarkan materi yang dimiliki gitu. Jangan paksakan materi ngikutin sistem yang semua pemain apa nggak bisa jalanin gitu. Jadi Oke, jalanin aja dengan sistem yang udah dikenal pemain gitu. oke. Selanjutnya, mantan pemain timnas kita Zainal Arif bisa diberikanlah harapan walaupun tadi udah disampaikan bahwa harapannya bisa menang begitu sehingga bisa berlaga di selanjutnya dan kedepannya apa yang memang bisa menjadi pegangan bagi para timnas apalagi ini berlaga tinggal menghitung jam saja begitu. Ya, harapan sih tidak melakukan kesalahan seperti di pertandingan sebelumnya ya. Kita lebih disiplin, kita lebih paham tim yang dihadapi juga levelnya hampir mirip sama, bahkan bisa dikatakan lebih. Ya, Oke, tetapi kalaupun misalkan nanti yang saya bilang dari awal, kalaupun misalkan nanti para pemain yang diberikan kesempatan, bahkan para pemain yang mungkin sebelumnya tidak turun, nanti malam diberikan kesempatan, saya berharap para pemain itu bisa memberikan perubahan dan bisa memberikan sesuatu hal yang bisa kita harapkan ke depannya. Bagi tim nasional kita, syukur-syukur
seperti Bung Yuke sampaikan, 1-0 pun menang, tetap menang. Jangan banyak-banyak deh, 1-0 aja cukup. Yang penting kita menang. Oke, yang penting kita menang ini juga menjadi doa bagi seluruh masyarakat Ya, Indonesia untuk para pemain kita yang berlaga dini hari nanti. Terima kasih atas waktunya pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan, Bung Yuke, dan sama-sama. juga mantan pemain Ya, timnas Zainal sama-sama. Arif bersama Kompas TV. Bung Yuke.